Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Evi Fajar Arifin, NPM 1910104131. 2. Maharani Galuh, NPM 1910104132. 3. Didi Permadi Adi Saputra, NPM 1910104133, akan mempresentasikan materi agensi pangan, akuntansi keuangan sektor publik, dan standar akuntansi sektor publik. Agensi pengembangan akuntansi keuangan sektor publik. Bahan kajian: pengembangan AKSP tingkat internasional. 2. Pengembangan AKSP di Indonesia. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik pada tingkat internasional. 1. Penerapan bisnis akrual. 1. Penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik. Peralihan basis kas menjadi basis akrual merupakan tonggak penting dalam perkembangan akuntansi keuangan sektor publik di tingkat internasional, di mana untuk mendukung perwujudan good governance, akuntansi berbasis akrual telah ditetapkan di banyak negara dan diproyeksikan akan terus meningkat penggunaannya di masa mendatang. International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSASB pada tahun 2018 sekitar 156 negara disurvei. Hasilnya lebih kurang 36% telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan, termasuk Indonesia sudah sejak tahun 2015. Sebaran penggunaan basis akrual pada akuntansi pemerintahan di dunia bisa teman-teman lihat di bawah ini, dan keterangannya ada di bawahnya. 2. Upaya pengembangan akuntansi sektor publik berskala internasional. Salah satu upaya pengembangan akuntansi keuangan sektor publik berskala internasional adalah melalui konvergensi IFRS secara berkelanjutan. Gambar IPSASB Strategy and Work Plan 2019-2023 bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Perkembangan dan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. 1. Perkembangan dan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Perkembangan pesat akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia didorong oleh reformasi manajemen keuangan negara. Momentum reformasi manajemen keuangan negara tersebut juga menjadi titik tolak pengembangan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun SAP di Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan (SAP) untuk pertama kalinya dengan terbitnya PP nomor 24 tahun 2005. Basis akrual digunakan pertama kali dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015. Kemudian pada LKPP tahun 2016
Dapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selanjutnya, perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Perkembangan sebelum reformasi manajemen keuangan negara. Pertama, masih menganut Industry Accountability Suite atau ICW sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. 2. Belum memiliki SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Proses akuntansi dilakukan dengan basis kas dan sederhana melalui single entry. 4. Laporan keuangan yang dihasilkan hanya dalam bentuk perhitungan anggaran negara atau PAN. Kelima, time lag yang panjang antara periode pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya. Kemudian berkembang pada tahun 2004, yang pertama, lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Kedua, pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP melalui Kepres Nomor 84/2004. Kemudian berkembang lagi pada tahun 2005, terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis CTA atau Cash Toward Accrual Basis. Kemudian berkembang pada tahun 2010, terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berbasis CTA sampai dengan 2014 dan basis akrual. Kemudian berkembang pada tahun 2015, menerapkan laporan keuangan pemerintahan berbasis akrual. Penyusunan laporan keuangan pemerintahan berdasarkan akrual basis. Dua, pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan berperan penting dalam pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia dengan menerbitkan berbagai standar akuntansi. Berikut merupakan gambar hasil Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sampai dengan tahun 2018. Pertama, PP 24 tahun 2005 berisi 12 pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP berbasis kas menuju akrual atau CTA. PP 71 tahun 2010 berisi 13 PSAP dan 1 revisi PSAP berbasis akrual. Kedua, 14 buletin teknis atau bultek berbasis kas dan 10 buletin teknis atau bultek berbasis akrual. Ketiga, bunga rampai yang berisi pertanyaan dari pengguna standar dan jawaban KSAP. 4. Berisi 4 interpretasi standar akuntansi pemerintahan atau IPSAP. Selanjutnya, standar akuntansi sektor publik. Bahan kajian yang pertama, standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua, standar audit sektor publik. A. Standar akuntansi keuangan sektor publik. 1. PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba atau dalam hal ini, organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi sektor publik memperoleh sumber daya dari lembaga donor dan para penyumbang lainnya. Transaksi dalam organisasi sektor publik tersebut jarang atau tidak akan pernah terjadi dalam organisasi bisnis. Namun, dalam praktiknya berbagai bentuk organisasi nirlaba sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan. A. Laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. B. Laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai 1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah serta sifat aktiva bersih. 2. Hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. 3. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. C. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas sesuai PSAK nomor 2. 1. Aktiva pembiayaan merupakan penerimaan kas dari penyumbang, pendapatan investasi, bunga, dan dividen. 2. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pembiayaan non-kas, sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Pengelompokan aktivitas dalam arus kas. 1. Aktivitas investasi. 2. Aktivitas pembelanjaan atau pembiayaan. 3. Aktivitas operasi. 3. Unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang terkait dengan kinerja adalah pendapatan atau penghasilan dan pengeluaran atau beban. Posisi keuangan. 1. Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sektor publik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang mempunyai manfaat di masa depan bagi penyelenggaraan organisasi sektor publik. 2. Kewajiban adalah utang organisasi sektor publik masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya akan menimbulkan arus keluar dari sumber daya organisasi sektor publik yang bermanfaat. 3. Ekuitas adalah hak residu atas aktiva organisasi sektor publik setelah dikurangi semua kewajiban. 4. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Ruang lingkup SAP adalah di lingkup pemerintahan jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Kedudukan SAP. Yang pertama, sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, SAP ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Pada penerapannya muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. Muatan isi masing-masing SAP. 1. SAP nomor 01 berisi penyajian laporan keuangan. 2. SAP nomor 02 berisi laporan realisasi anggaran. 3. SAP nomor 03 berisi laporan arus kas. 4. SAP nomor 04 berisi laporan catatan atas laporan keuangan. 5. SAP nomor 05 berisi akuntansi persediaan. 6. SAP nomor 06 berisi akuntansi investasi. 7. SAP nomor 07 berisi akuntansi aset tetap. 8. SAP nomor 08 berisi akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. 9. SAP nomor 09 berisi akuntansi kewajiban.
10. SAP nomor 010 berisi akuntansi untuk koreksi kesalahan mendasar, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. 11. SAP nomor 011 berisi akuntansi khusus untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. 5. International Public Sector Accounting Standard IPSAS 1. IPSAS 1. Presentation of Financial Statement diadopsi dari IAS 1. 2. IPSAS 2. Cash Flow Statement 3. IPSAS 3. Net Surplus of Deficit for Period, Fundamental Errors, and Change in Accounting Policies 4. IPSAS 4. The Effect of Change in Foreign Exchange Rates 5. IPSAS 5. Borrowing Cost 6. IPSAS 6. Consolidated Financial Statement and Accounting for Controlled Entities 7. IPSAS 7. Accounting for Investment in Associates 8. IPSAS 8. Financial Reporting of Interest in Joint Ventures. B. Standar Audit Sektor Publik 1. Terbitnya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Standar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sehingga dapat menjaga kompetensi, integritas, objektivitas, dan independensi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pekerjaan yang dilaksanakannya. SPKN ini berlaku bagi 1. BPK 2. Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK 3. Auditor yang melaksanakan audit atas kegiatan entitas non-keuangan negara yang mendapat bantuan fasilitas dari keuangan negara. Dan yang keempat, aparat pemeriksa internal pemerintah sebagai payung atau acuan dalam penyusunan standar yang diperlukan. SPKN membagi standar audit atau pemeriksaan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Standar pemeriksaan keuangan mengatur standar pelaksanaan pemeriksa keuangan dan setiap standar pekerjaan lapangan audit keuangan, serta penyataan standar audit yang ditetapkan oleh IAI agar dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai kewajaran penyajian suatu laporan keuangan dalam segala hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Standar pemeriksaan kinerja diatur bagaimana melakukan pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap bukti-bukti agar dapat memberikan penilaian secara independen atas kinerja suatu entitas. Karena pemeriksaan kinerja ini menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu entitas dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang berwenang. 3. Standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu bersifat pemeriksaan, penelaahan, dan prosedur yang disepakati. Sasaran pemeriksaan ini dapat mencakup pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal organisasi sektor publik. 2. International Organization of Supreme Audit Institutions atau INTOSAI. Menurut INTOSAI, kode etik auditor merupakan komplemen atau tambahan yang penting yang dapat memperkuat standar audit. Bagian penting dari kode etik adalah sebagai berikut. 1. Kode etik auditor.
adalah prinsip dasar atau nilai-nilai yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan audit. 2. Apabila terdapat kekurangan dalam perilaku auditor atau perilaku yang tidak benar dalam kehidupan pribadinya, akan membuat pada situasi yang tidak menguntungkan serta dapat menimbulkan keraguan terhadap keandalan dan kompetensi lembaga pemeriksa tersebut. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.